Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joysinika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Densus 88 Anti Teror Polri bersama Polda Jatim melakukan penggeledahan dan olah TKP selama 7 jam di rumah terduga teroris di Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan ke-79 di 2 kota yang berbeda, yakni Jakarta dan Ibu Kota Nusantara. Panitia seleksi calon anggota Kompolnas mengumumkan 50 peserta yang berhasil lolos seleksi tes tertulis untuk calon anggota Kompolnas periode 2024 hingga 2028. Pemirsa, Polres Metro Depok berhasil mengamankan Meita Irianti, pelaku penganiayaan balita yang dilakukan di rumahnya di daerah Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Rabu lalu. Pelaku ditangkap pada Rabu malam di kawasan Cimanggis. Menurut Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana, pelaku penganiayaan yang sedang hamil 3 bulan ini tak melawan saat ditangkap. Meita ditetapkan tersangka usai memeriksa saksi dan bukti yang valid. Pelaku juga mengakui dirinya adalah sosok yang terekam dalam kamera CCTV dan melakukan aksi penganiayaan terhadap korban. Rekaman ini viral di media sosial. Kombes Pol Arya menyebut pelaku mengaku khilaf saat melakukan perbuatannya, namun pihaknya masih akan memeriksa motif dan psikologis pelaku. Hingga saat ini diketahui baru 2 orang yang melaporkan pelaku ke polisi. Kombes Pol Arya mengatakan kedua pelapor menginformasikan bahwa anaknya menjadi korban penganiayaan. Satu anak berinisial MK berusia 2 tahun, korban lainnya berinisial AMW berusia 9 bulan. Diketahui selain menjadi pemilik penitipan anak, pelaku juga merupakan influencer parenting yang kerap mengisi seminar tentang anak. Terduga pelaku ini inisial MI tadi malam sudah ditangkap pukul 22.00 di rumahnya, dan kita mengkonfirmasi bahwa yang ada di video tersebut benar yang bersangkutan telah melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, nanti kita akan lanjutkan upaya penyidikan ini setelah kita memeriksa saksi-saksi yang sudah kita periksa sebelumnya. Tentu kita nanti akan mengambil keterangan dari ahli, ya, juga dari dinas perizinan yang terkait dengan sekolahnya. Jadi nanti akan mendukung penyidikan ke depannya. Pemilik penitipan di Depok, Jawa Barat sekaligus influencer parenting bernama Meita Irianti alias Tata ditangkap Polres Metro Depok atas dugaan penganiayaan balita usia 2 tahun. Pelaku terancam penjara 5 tahun. Hingga saat ini polisi masih mendalami motif. Jadi kalau motif sementara kami sudah tanyakan, yang bersangkutan menyatakan hilaf gitu ya. Tetapi untuk motif secara khususnya nanti akan kita dalami saat pemeriksaan, termasuk nanti yang bersangkutan akan kita periksa dari sisi psikologinya. Jadi pasalnya itu kita kenakan di Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 80 Ayat 1 dan Ayat 2. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Jadi ini memang banyak orang yang menanyakan kok ancaman hukumannya cuma sekian, karena memang di undang-undangnya ancaman maksimalnya itu 5 tahun ya, kalau mengakibatkan luka berat.
Tapi kalau tidak mengakibatkan luka berat, maka ancaman hukumannya 3 tahun 6 bulan di ayat 1. Pelaku penganiayaan berat yang dilakukan seorang pria karyawan salah satu bank BUMN di Polewali, Mandar, Sulawesi Barat pada kekasihnya diringkus aparat kepolisian usai berusaha melarikan diri. Pelaku penganiaya korban dengan diikat dan dipukul menggunakan palu di bagian kepala. Saat ini korban masih tak sadarkan diri usai menjalani operasi di rumah sakit. Beginilah detik-detik penangkapan pria yang juga karyawan salah satu bank milik BUMN berinisial KR usai menganiaya kekasihnya NRA dengan sadis di Kelurahan Mading, Kecamatan Polewali, Mandar, Sulawesi Barat. Petugas gabungan Polres Polewali Mandar yang melakukan pengejaran akhirnya berhasil meringkus pelaku di rumah orang tua pelaku tanpa melakukan perlawanan. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Polewali Mandar untuk menjalani pemeriksaan. Kejadian bermula saat pelaku mengajak kekasihnya di rumah kontrakan. Pelaku sempat cekcok dengan korban lantaran meminta uang miliknya senilai 40 juta rupiah. Pelaku yang kesal kemudian berpura-pura memberikan kejutan pada korban dengan cara tangan diikat dan mulut serta mata dilakban. Hingga pelaku kemudian memukul korban berkali-kali di bagian kepala menggunakan palu. Beruntung teriakan korban terdengar oleh warga sekitar dan berhasil dilarikan ke rumah sakit. Menurut Kasat Reskrim Polres Polewali Mandar, AKP M. Reza Pranata, motif pelaku penganiaya korban tak lain biaya hidup selama berpacaran yang meminta dikembalikan. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Polman, sedangkan korban masih tak sadarkan diri di rumah sakit. Pemirsa, Densus 88 Anti Teror Polri bersama Polda Jatim Kamis 1 Agustus melakukan penggeledahan dan olah TKP selama 7 jam di rumah terduga teroris di Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menyampaikan proses penyidikan dugaan tindak pidana teroris dilakukan oleh tim gabungan baik dari Densus 88 maupun Polda Jatim. Di antaranya adalah sterilisasi yang dilakukan oleh tim Jibom serta pencarian dan pengumpulan barang bukti yang dilakukan oleh tim Lab4. Selain itu, tim Inavis dan penyidik juga melakukan investigasi barang bukti yang berhasil ditemukan di TKP, serta pengambilan sidik jari dan sampel DNA guna proses penyidikan lebih lanjut. Kami sampaikan di sini yang beberapa temuan yang bisa kami sampaikan ya, karena tidak bisa kami sampaikan semuanya ya di sini ya. Tolong dimengerti. Yang pertama yaitu ada bahan kimia untuk membuat handak kan gitu. Kemudian di TKP juga ditemukan yang kedua peralatan pembuatan handak, ini ada di situ ya. Kemudian yang ketiga yang ditemukan di TKP itu casing bom. Ya, ini ya mungkin beberapa temuan-temuan dan beberapa kegiatan di TKP yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semuanya. Pemirsa, jajaran Satreskrim Polres Lumajang berhasil menangkap pelaku dan penadah pencurian mobil. 1 dari 3 pelaku diketahui terlibat kasus penipuan serta penggelapan mobil sebanyak 10 kali dan telah beraksi di 4 TKP. Jajaran Satreskrim Polres Lumajang berhasil menangkap pelaku dan penadah pencurian mobil. 3 pelaku yang diamankan diantaranya pelaku utama berinisial R 37 tahun bersama 2 penadah berinisial NH 35 tahun dan S 55 tahun. Kejadian bermula dari laporan warga Desa Karamlo, Kecamatan Kunir yang kehilangan mobil. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dan melakukan penangkapan. Tersangka R diketahui merupakan seorang spesialis kasus pencurian mobil dan diketahui telah terlibat kasus penipuan serta penggelapan mobil sebanyak 10 kali dan telah beraksi di 4 TKP, diantaranya Kelurahan Citro di Wangsan, Labruklor, Klampokarung, Kecamatan Tekung, dan Sukosari, Kecamatan Kunir.
R menjalankan aksinya dengan menggunakan kunci kontak palsu. Setelah berhasil mencuri mobil korban, R menjual kepada NH seharga 23 juta. Selain mengamankan 3 pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 5 mobil. Dan ada beberapa barang bukti yang sama-sama tadi bisa rekan-rekan lihat. Ada 4 pickup jenis Grand Max. Ini ada di beberapa TKP, ada 4 TKP yang ada di Kabupaten Lumajang. Ada kejadian sendiri yang di Kunir tadi, kemudian di Labruk, kemudian di Citro Diwangsan, kemudian di Lampau Aru. Ini yang bisa kami amankan. Dan juga yang saudara tersangka itu juga beberapa kali melakukan tindak penipuan dan Pemirsa, Polres Belitung Timur menggelar rilis hasil operasi patuh dan operasi peti tahun 2024 pada Senin lalu. Dari hasil operasi patuh menumbing tahun 2024, Polres Belitung Timur melaksanakan tilang sebanyak 45 pelanggar dan teguran sebanyak 263 pelanggar. Sedangkan dari hasil operasi peti, Polres Belitung Timur berhasil mengungkap 5 perkara pertambangan tanpa izin dengan tersangka sebanyak 15 orang. Polres Belitung Timur menggelar pelaksanaan konferensi pers pasca operasi patuh menumbing tahun 2024 dan operasi peti menumbing tahun 2024. Pelaksanaan konferensi pers ini berlangsung di Joglo Graha Patriatama Polres Belitung Timur yang dipimpin langsung Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry Dalimunte SHSIK MH, didampingi Kabak Ops Polres Belitung Timur, Kasat Reskrim Polres Belitung Timur, Kasat Lantas Polres Belitung Timur dan PLT Kasih Humas Polres Belitung Timur, serta dihadiri rekan-rekan media yang ada di Kabupaten Belitung Timur. Dari hasil operasi patuh menumbing tahun 2024, Polres Belitung Timur berhasil menekan angka fatalitas kecelakaan berkendara, sehingga angka kecelakaan berkendara pada pelaksanaan operasi patuh menumbing tahun 2024 khususnya di wilayah Kabupaten Belitung Timur nihil perkara. Selain itu juga, hasil dari pelaksanaan operasi peti menumbing tahun 2024, Polres Belitung Timur berhasil mengungkap 5 perkara illegal mining. Dari hasil operasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli hingga tanggal 27 Juli tahun 2024, Polres Belitung Timur berhasil mengungkap 5 perkara pertambangan tanpa izin dengan tersangka sebanyak 15 orang. Adapun pasal yang dilanggar para tersangka yakni pasal 158 Jo, pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo, pasal 55 ayat 1 pertama KUHP dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Pemirsa, Istana Kepresidenan menggelar kegiatan zikir dan doa kebangsaan 79 tahun Indonesia Merdeka di halaman depan Istana Merdeka. Informasinya akan hadir setelah jeda berikut ini.